Shalom, puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua adalah di dalam perlindungan Tuhan. Saya mau berbagi hal-hal atau firman Tuhan pada kesempatan di hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Di dalam kitab Yunus pasal yang pertama, ayatnya yang ketiga. Di sana dikatakan, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Judul renungan kita adalah jangan lari dari panggilan. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, di masa-masa sekarang ini ada banyak orang Kristen yang awalnya memiliki semangat mengebu-ngebu dalam melayani Tuhan. Dan begitu antusias mengembangkan talentanya. Dan saudara-saudara, kini berangsur-angsur surut semangatnya dan tidak lagi setia. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena mereka tidak tahan menghadapi tantangan atau masalah yang ada. Mereka pun berusaha memutar otak mencari alasan untuk menghindarkan diri dari panggilan Tuhan dan mulai menimbang-nimbang jika diutus oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, Yunus adalah contoh utusan Tuhan yang mencoba lari dari panggilan Tuhan karena takut menghadapi tantangan. Bahkan pun menghadapi tantangan takutan, sehingga menghindar, tidak bisa menyelesaikan tantangan itu. Nah, firman Tuhan kepada Yunus dikatakan dalam ayat 2, bangunlah, pergilah ke Nineve, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Itu kita lihat di dalam ayat 2. Nah, saudara-saudara, pada saat diutus Tuhan untuk pergi ke Nineve, Yunus justru memilih lari dari tanggung jawabnya dan pergi ke Tarsis. Ini semua kita tahu cerita ini. Jauh dari hadapan Tuhan. Dia menghindar, dia pikir melarikan diri, meninggalkan pelayanan dengan alasan bermacam-macam. Tuhan tidak tahu. Mungkin ditutupi dengan alasan yang logika, tetapi Tuhan tahu. Dan itu adalah cara orang mau lari dari panggilan Tuhan, kepercayaan yang Tuhan beri. Nah, Yunus memilih untuk menuruti keinginan dagingnya daripada harus tunduk kepada kehendak Tuhan. Memilih Yunus lebih suka dengan menurut perasaannya. Tadinya mengabu-ngabu, tetapi sekarang tinggalkan pelayanan dengan alasan. Saudara-saudara, padahal Tuhan tahu alasannya dia itu seperti apa. Tuhan tahu alasannya sedetail apapun, itu Tuhan tahu. Kan manusia tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Yunus coba mengikuti keinginan dagingnya, kemauannya, konsep caranya berpikir, untuk lari daripada kehendak Tuhan. Padahal keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Kalau saudara membaca itu di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat yang ke-24, dia berkata begini, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus,
Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara-saudara, ini Paulus katakan, barang siapa menjadi milik Kristus, barang siapa yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, ya, ia menyalibkan. Ada seorang hamba Tuhan yang saya sangat sesalkan. Dia begitu pertama kali terjun dalam pelayanan, mengebu-ngebu. Tapi pada akhirnya dia tinggalkan pelayanan, padahal pelayanan itu sudah jadi. Tinggal bagaimana dia kembangkan. Mungkin secara finansial dia bercukupan. Nah memang kalau motivasinya seperti itu, ya otomatis dia memilih yang keinginan daging. Makanya dia tidak merasa tertuduh karena meninggalkan pelayanan itu yang dipercayakan kepadanya. Karena dia cukup, tidak perlu melayani, dia tercukupi. Padahal kalau di dalam pelayanan itu pasti Tuhan akan adakan semua. Nah, saudara-saudara, akibat dari lari dari panggilan Tuhan ini, Yunus harus mengalami masalah yang hebat. Ingat kalau kita dipercaya dalam sebuah pelayanan di gereja lokal, lantas kita tinggalkan karena kita ada masalah, nggak enak, kita akan menghadapi masalah yang hebat. Nah, Tuhan kalau kita baca dalam Yunus pasal pertama ayat yang keempat, dia berkata apa? Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Tuhan kirim badai. Mungkin kita tidak seperti Yunus. Ya. Tetapi ada badai-badai yang tidak henti-hentinya. Tuhan izinkan terjadi untuk mata kita itu terbuka. Sadar itu. Sebab kelihatan orang yang beriman, kelihatan orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan ketika dia dihadapkan dengan masalah. Dia seperti apa itu? Nah, saudara-saudara, bahkan Yunus harus mengalami peristiwa paling mengerikan seumur hidupnya, yaitu masuk ke dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Namun, Tuhan mengasihi Yunus sehingga dia memberi kesempatan Yunus bertobat. Saudara, kemurahan Tuhan itu selalu ada. Dan kemurahan Tuhan itu bukan kebetulan. Tetapi itu adalah kesempatan kita untuk bertobat, berubah, kembali kepada kehendak Tuhan. Nah akhirnya Yunus pergi ke Niniwe dan menjalankan tugasnya sebagai utusan Tuhan. Melalui pelayanannya orang-orang Niniwe bertobat dan seluruh penduduk kota itu diselamatkan. Bukan berarti tidak ada orang pada zaman itu. Memang Tuhan suruh Yunus. Dan sama halnya dengan kita. Kalau Tuhan suruh kita, Tuhan pergunakan kita. Baik pun di dalam melayani, dimanapun kita berada. Bahkan pun di gereja lokal yang dipercayakan kepada kita. Mari kita kembali. Bukan berarti dalam melayani pelayanan kita tidak ada masalah. Ada. Tapi kita diuji di situ, apakah kita tetap mengasihi Tuhan, tetap fokus kepada Tuhan atau tidak. Jika kita percaya kepada Tuhan, melayani, atau kita dipercaya Tuhan melayaninya, mari lakukannya dengan setia dan penuh dengan tanggung jawab. Karena tidak semua beroleh kesempatan yang sama. Makanya saudara-saudara, mari kita mau melayani Tuhan dengan motivasi satu. Melayani Tuhan, menyembah Tuhan, meneguhkan umat yang lain. Bukan melayani Tuhan, motivasinya lain. Maka kita akan sampai kepada rasa jenuh. Apalagi kalau kita melayani supaya kita kelihatannya hebat, top. Ya. Kalau itu tujuannya kita, saudara-saudara, maka satu saat kita akan rasa jenuh. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, dan kita
tetap ada dalam panggilan Tuhan, Tuhan selalu akan memberikan kita jalan keluar, memberikan kita kekuatan. Nah saudara-saudara, kalau saudara membaca di dalam Yohanes pasal 9 ayat 4, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak seorang pun dapat bekerja. Saudara-saudara, jangan lari dari panggilan. Maju terus, andalkan Tuhan. Upahmu besar di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.